Rumah seharusnya jadi tempat teraman bagi seorang anak. Tapi gimana jadinya kalau ternyata di rumah kita ada predator menyimpang, gak punya akal sehat yang diam-diam mengintai kita. Hai guys, balik lagi di channel Nai. Hari ini aku akan bahas sebuah grup yang isinya benar-benar gak masuk akal dan sangat menyimpang ya. Yaitu tentang grup Facebook Fantasi Sedarah. Yap, dari namanya aja udah kebayangkan segimana gilanya grup ini. Jujur ini adalah salah satu kasus terjijik yang pernah aku bahas dan aku benar-benar gak habis pikir sama manusia-manusia ini. Kalau kalian suka pembahasan semacam ini, kalian bisa langsung subscribe di channel Nai karena Nai akan update tiap minggu bawain kasus-kasus menarik kayak gini dan ada juga kisah horor loh. Jangan lupa di like dan share juga biar Nai makin semangat bikin videonya. Nah langsung aja kita masuk ke video hari ini. Mari kita mulai. Oke, jadi kasus ini bermula di pertengahan Mei 2025 ketika netizen tuh nemuin screenshot dari grup Facebook bernama Fantasi Sedarah. Isi grup ini adalah definisi jijik sejijik-jijiknya. Jadi grup ini beranggotakan 32.000 orang. Yap, 32.000 orang sakit jiwa. Dan isi grupnya itu ilegal tentunya ya, tentang fantasi seksual terhadap anggota keluarga sendiri alias incest dan bahkan pornografi anak. You sick motherfucker. Aku gak mau bacain isi chatnya, jadi kan bisa baca sendiri aja. Dan pas riset ini aku tuh merinding banget kayak ngeri banget. Nah setelah screenshotnya viral, bahkan ada yang bikin template IG story juga. Netizen tuh rame-ramai tag akun polisi dan Kominfo menuntut aksi nyata dan minta pelaku-pelaku immoral ini untuk ditangkap. Terus kalian tahu nggak yang mirisnya lagi apa? Beberapa korban dalam kasus ini adalah anggota keluarga dari para tersangka. Gak butuh waktu lama, Bareskrim Polri dan Ditcyber Polda Metro Jaya langsung turun tangan. Polisi langsung buat laporan resmi dan mulai profiling digital forensik terhadap akun-akun yang aktif di grup itu. Mereka telusuri IP address, jejak digital, sampai histori aktivitas para pelaku di media sosial. Hasilnya, akun dan email palsu berhasil diidentifikasi satu persatu. Setelah penyelidikan intensif, 6 tersangka berhasil ditangkap di berbagai wilayah termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu. Yang bikin makin ngeri ya, peran mereka tuh gak cuma nyebarin konten, tapi beberapa dari mereka bikin konten sendiri. Bahkan ada yang melibatkan anak keponakannya sendiri. Nama-nama mereka disamarkan, tapi peran masing-masing sudah diungkap polisi secara detail. Yang pertama ada MR, pembuat dan admin grup Fantasi Sedarah yang sudah dia buat sejak Agustus 2024. Dari perangkatnya ditemukan 402 gambar dan 7 video bermuatan pornografi. Motif MR adalah untuk kepuasan pribadi dan berbagi konten dengan anggota lain. Tersangka kedua ada DK, anggota aktif yang menjual konten pornografi anak di grup tersebut dengan harga 50.000 untuk 20 konten dan 100.000 untuk 40 konten. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Lanjut ada MS, anggota aktif yang membuat video asusila dengan anak-anak menggunakan ponselnya sendiri. MS menjadikan adik ipar dan 2 ponakannya yang berusia 8 dan 12 tahun sebagai korban. Selanjutnya ada MJ, anggota aktif yang membuat dan menyimpan video asusila dengan anak-anak. MJ juga diketahui telah melecehkan anak tetangganya yang berusia 7 tahun sebanyak 3 kali dan merupakan DPO dalam kasus asusila anak di Bengkulu. Dan yang terakhir ada MA dan KA, anggota aktif yang mendownload dan mengupload ulang konten pornografi anak dari grup tersebut ke grup Sukaduka. Yap, ada grup lain guys, nggak cuma ini. Polisi lalu menyita berbagai barang bukti termasuk 3 akun Facebook, 5 akun email, 8 unit handphone, 1 unit PC, 1 laptop, 2 KTP, 6 SIM card, dan 2 kartu memori. Para tersangka dijerat berbagai pasal termasuk Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara dan denda maksimal 6 miliar rupiah. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bersama Meta telah memblokir 30 situs dengan konten serupa sebagai upaya melindungi anak-anak dari konten digital yang merusak mental dan emosional. Komdigi juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan konten sejenis di platform digital lainnya. Pihak Meta atau induk perusahaan Facebook juga telah memblokir grup Fantasi Sedarah pada 15 Mei 2025.
Dalam konferensi pers yang digelar oleh Bareskrim Polri pada 21 Mei 2025, para tersangka dihadirkan dengan mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye dan menundukkan kepala tanpa memberikan komentar apapun kepada awak media. Dan ternyata tadi yang udah aku mention juga, selain grup ini ada grup Sukaduka. Grup lain yang juga saat ini menjadi fokus penyelidikan karena memuat konten sejenis kayak yang tadi. Beberapa tersangka seperti KA juga diketahui aktif dalam grup ini dengan peran sebagai pengunduh dan penyebar konten pornografi anak. You're going to hell. Semoga kasus ini bisa secepatnya selesai dan para pelaku bisa segera diadili karena ini tuh sick banget gak sih? Tapi kalian tahu gak kalau hal seperti ini tuh bukan yang pertama, karena sebelum-sebelumnya ya udah banyak kasus di mana seorang anak dilecehkan oleh pihak keluarga sendiri. Maaf ya, video ini adalah video yang akan bikin kalian jijik dan merinding. Kasus pertama ada kakek di Jember yang melecehkan cucunya hingga hamil. Wait. What? Pada bulan Mei tahun ini, seorang kakek berinisial SA berusia 61 tahun di Jember, Jawa Timur ditangkap karena melakukan tindakan seksual kepada cucunya yang masih berusia 17 tahun hingga hamil. Jadi ya, kasus ini tuh bisa terungkap setelah ibu dari si korban mengetahui kalau anaknya tuh lagi hamil sekitar 25 hari. Si ibu langsung menanyakan dong, siapa yang bertanggung jawab? Dan ternyata jawaban si anak tuh bikin kaget ibunya karena pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah kakeknya sendiri yang memang tinggal seatap dengan mereka. Si kakek ini ternyata sudah melakukan aksi kurang ajarnya sejak 2023 hingga 2024 sebanyak 6 kali. Gimana caranya si pelaku bisa membujuk si korban? Jadi, pelaku ini mengancam kalau dia tuh akan menjual rumah jika korban menolak. Bahkan sering dia juga mengiming-imingi uang Rp10.000 dan sebuah handphone agar korban mau melakukannya. Tersangka lalu dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp300 juta. Next, ada kasus ayah yang melecehkan putrinya sendiri. Jadi kasus ini terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat, di mana seorang ayah berinisial SL alias AM berusia 48 tahun ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindakan asusila terhadap anak kandungnya yang berusia 12 tahun. Masih SMP guys. Nah, perbuatan tersebut dilakukannya sebanyak 4 kali antara Agustus hingga November 2024 dengan lokasi kejadian di lorong pasar dan pinggir jalan yang sepi pada malam hari. Dan kalian tahu yang plot twistnya apa? Kasus ini terungkap setelah sebelumnya abang tiri korban berinisial MY berusia 34 tahun juga ditangkap atas kasus serupa pada November 2024. Jadi ketika si abang ditangkap nih ya, si korban kan memberikan keterangan gitu. Nah, korban ini mengatakan bahwa ayah kandungnya juga melakukan hal yang sama dengan si abang. Akhirnya polisi langsung menangkap si ayah kurang ajar ini dan dia mengakui perbuatannya dan mengatakan kalau dia ini khilaf serta siap mempertanggungjawabkan tindakannya. Ini Allah, najis banget. Nah, atas perbuatannya SL dijerat pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun ditambah sepertiga dari hukuman maksimal karena pelaku merupakan orang tua kandung korban. Lalu yang terakhir ada kasus yang benar-benar aku pas baca nih nggak habis pikir karena hal ini dilakukan sama ibu kandung korban demi uang 15 juta doang. Jadi gini ya, pada akhir Juli 2023, seorang ibu berinisial R berusia 22 tahun dihubungi oleh seseorang melalui akun Facebook bernama Ica Sakila. Jadi akun tersebut menawarkan pekerjaan dengan imbalan uang. Namun dengan syarat R ini harus mengirimkan foto tanpa busananya ke dia. Nah, karena desakan ekonomi ya, si R ini akhirnya mengirimkan foto tersebut dan setelah menerima fotonya, akun Ica tadi kembali menghubungi R dan meminta untuk membuat video vulgar bersama suaminya. Namun karena saat itu suaminya nggak ada di rumah, si R bilang nggak bisa. Lalu akun Ica ini kemudian mengancam akan menyebarkan foto-foto R yang tadi jika tidak menuruti permintaan selanjutnya, yaitu membuat video asusila dengan anak kandungnya yang berusia 5 tahun. Di sini R dijanjikan uang sebesar 15 juta rupiah untuk membuat video tersebut. Nah, karena panik dan juga terdesak ya, R akhirnya melakukan tindakan tersebut dan merekamnya sesuai instruksi. Namun setelah video dikirimkan, akun tersebut tidak dapat dihubungi lagi dan uang yang dijanjikan tidak pernah diterima. But that's so obvious. Lalu video tadi tiba-tiba viral, tersebar di mana-mana. Nah, setelah video tersebut viral, R menyerahkan diri ke Polres Metro Tangerang Selatan pada 2 Juni 2024. Pihak kepolisian kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menurunkan video tersebut dari platform media sosial. R lalu ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis termasuk UU ITE, pornografi, UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.
Terus si anak gimana kabarnya, Nay? Jadi pemeriksaan psikologis terhadap anak korban menunjukkan bahwa secara umum ya, anak dalam kondisi normal dan mampu berkomunikasi dengan baik. Tapi tetap aja gak sih, semakin gede dia mungkin dia akan makin sadar kalau ternyata dulu yang dilakukan ibunya tuh ya gitulah, ngeri banget. By the way, ini tuh bukan kasus pertama karena sebelumnya ada kasus serupa di Bekasi oleh ibu berinisial AK berusia 26 tahun yang diminta membuat video asusila dengan anak kandungnya yang berusia 10 tahun. Dengan modus yang sama dan dari akun yang sama juga, si Ica-Ica itu juga. Nah, pihak kepolisian langsung menyelidiki kasus ini termasuk mencari identitas dan keberadaan pemilik akun Facebook Ica Sakila yang diduga ya sebagai dalang di balik permintaan pembuatan video tersebut. Penyidik Polda Metro Jaya juga mengungkap bahwa akun Facebook Ica Sakila diduga telah dihack oleh seseorang berinisial M yang kemudian menggunakan akun tersebut untuk memerintahkan dua ibu yang tadi. Pemilik asli akun Ica Sakila adalah seorang wanita berinisial S yang berdomisili di Cilengsi, Kabupaten Bogor. Dan si S ini juga mengaku menjadi korban modus serupa. Penyelidikan terhadap M masih berlangsung, namun hingga kini identitas dan keberadaannya belum berhasil diungkap. Kalau kasus ini menurut kalian salah siapa? Komen di bawah ya. Nah, kasus-kasus tadi memperlihatkan bahwa kekerasan seksual dalam lingkup keluarga itu nyata guys, ada buktinya. Sebagai reminder, jangan sampai kita salah pilih pasangan, karena kita tuh bisa milih pasangan kita, tapi anak kita nggak bisa milih siapa orang tuanya. Sebagai orang tua, peran kita tuh juga makin ketat lagi di era sekarang karena dunia maya tuh udah nggak sepenuhnya aman. Dan penyimpangan tuh bisa tersembunyi di balik grup-grup yang mengerikan kayak yang awal tadi. Nah, gimana pendapat kalian tentang video hari ini? Udah cukup speechless dengan kejamnya dunia sekarang? Tulis komentar kalian di bawah karena aku juga mau dengar pendapat kalian. Kalau ada info lain yang belum aku sampaikan atau kalau kalian ada request untuk next video, bisa banget tulis di bawah atau DM IG ku @nadirahmatin atau TikTok @diceritain.9. Sekian video hari ini, semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan kasusnya. Jangan lupa subscribe biar makin semangat bikin video dan sampai ketemu minggu depan. Bye bye. And last but not least, thank you so much buat yang udah subscribe karena I love you guys. Dadah.